Kamu gila? Kamu tolak nikah keluarga kaya lu, malah mau nikahi kurir makanan miskin ini. Bikin aku marah. Tuan lu sudah pindahkan villa di barat kota ke namamu. Sertifikatnya sudah ada. Kalau kamu batal nikah sekarang, mereka akan ambil kembali rumah itu. Ibu, Rumah itu dijaminkan 3 kali. Hutangnya lebih mahal dari rumah. Dia tukar kertas sampah dengan aset keluargaku. Aku sudah cek di kantor pertanahan. Hak milik jelas. Kenapa kamu bilang dia penipu? Cepat minta maaf. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini sekarang. Aku tidak mau. Aku lebih rela jadi pengantar makanan daripada nikah sama penipu. Aku sampai rela menangis naik motor listrik. Aku tidak mau tertawa di dalam mobil Luzia. Dia bahkan tidak punya rumah berlindung. Itu bukan kehidupan manusia normal. Kamu cuma bisa ikut dia memungut sampah. Kamu tolak tuan lu kaya. Hina dirimu. dia bukan keluarga kaya. Satu ayuan, disakunya pun hasil tipu. Cuma rumah yang dijaminkan 3 kali. Orang bodoh keluarga Gu sudah tertipu habis. Itu bukan apa-apa. Besok saham keluarga Gu cair. Kita langsung jadi keluarga sultan. Cucu-cucu yang bodoh itu masih menunggu kamu menikahinya. Aku tidak cuma mengincar keluarga Gu. Aku juga mengincar putri dari keluarga Shen. Tunggu aku putus tunangan dengan Gu Qingqiu, keluarga Shen yang tidak punya pewaris. Luzia, kamu berani tipu keluarga aku pakai jaminan rumah. Wah, ternyata kamu sudah dengar semuanya ya. Kamu sudah tahu, sadar diri, cepat batalkan pertunangan. Kalian benar-benar gila, tidak tahu malu. Berani sekali buat jebakan seperti ini. Keluarga, ku milikku. Kenapa kamu sombong? Ayahmu yang tidak berguna itu masih anggap kertas itu harta karun. Dulu dia bilang cintanya nyawa. Semua cuma sandiwara. Aku uji jaminan saham. Malah dapat kawanan serigala jahat. Cukup protes. Putri Shenman adalah wanita terpandang kalangan elit. Jauh lebih cocok untukmu. Kamu putri bangkrut. Aku sudah muak. Putus tunang. Kamu renungkan. Tingkahmu terlalu berlebihan. Selain kurir makanan mau terima kamu, siapa lagi mau sepertimu? Pak Lo, pesanmu sudah tiba. Hei, pihak kita lagi sibuk. Taruh barangnya, lalu pergi cepat. Hey, Moistre. Kamu gila! Kamu tolak keluarga kaya lu, malah nikah sama kurir makanan ini. Kiyo, tuanmu dah selamatkanmu. Kamu lupa hal itu? Dia bukan yang selamatkan aku. Bukan dia! Dulu saat kamu diangkat dari danau, Luzia berdiri di samping basah kuyuk. Semua pelayan melihatnya. Sang pelayan melihat dia berdiri di samping. Bukan dia yang lompat ke air. Tidak mungkin! Urusan nyawa tidak mungkin dibohongi! Qingqiu, meski salah faham, Tuan Muda lu beri kita villa Yinding nombor 1. Itu ratusan juta. Ditambah 5 kecil saham lu. Ini bukan palsu kan? Ayah, ibu, kalian belum paham? Luzia itu penipu sejati sepenuhnya. Ayah, arsip yang diam-diam disembunyikan. Luzia itu sudah 3 tahun. Dia kaji 17 keluarga. Kita nomor 3. Kamu kebanyakan nonton. Masa percaya itu? Kamu bersikeras nikahi kurir. Itu lebih baik daripada nikah sama Luzia yang 100 yuan disakunya pun hasil tipuan. Omong kosong! Sekarang, pergi keluar bersama si miskin ini. Keluarga, aku tidak punya anak pengkhianat sepertimu. Qingqiu, dengarkan nasihat ibu. Asal kamu mau mengalah, Tuan Muda lu tetap mau menikahimu. Tawar hargamu. Berapa mau tinggalkan putriku? 100,000 cukup tidak? Aku tak mau. Pergi! Sekarang pergi! Aku anggap tidak pernah melahirkanmu! Ibu besan anakku dan Qingqiu sudah ambil surat nikah. Kami seharusnya berkunjung ke sini. Ini sedikit oleh-oleh dari rumah. Tanda hormat kecil. Hengkar makanan tidak mampu beli kotak hadiah yang layak? Pintu besar keluarga Gu. Sembarang orang boleh masuk begitu saja? Ini anggur buatan ayahku almarhum. Kalian coba cicipi, rasanya enak. Tuh, silakan masuk duduk. Aku nggak haus. Mungkin dia merasa tangannya kotor. Dia usap tangannya di baju setelah sentuh aku. Ini semua tabungan keluarga kami untuk kehidupan rumah tangga kalian berdua.
Tuan Lu akan memberi kami apartemen kapan saja. Uang hasil antar makanan dan bertani itu mau menikahi putriku. Uang itu bahkan tidak cukup untuk uang saku King Q sebulan. Lobak asin ini berani dijadikan mas kawin. Ayah, ku ulangi. Villa Luzie digadaikan 3 kali. Tidak guna. 200,000 memang banyak. Bagiku, uang 200,000 ini jauh lebih berharga dari surat rumah palsu itu. Katamu yang tingkat pentas buatmu. Tapi aku cuma punya 1 putra. Uang di buku tabungan ini nyawa seluruh keluarga kami. Ambillah. Lisan, keluarga kami memang tak sebanding yang beri 100-200 juta. Tapi yang dimiliki menantu lain, menantuku juga punya. Uang segitu tidak berarti bagi keluarga kami. Orang yang hampir masuk keluarga kaya. Baron jelek segini kalian mau nikahi putri kaya. Asal King Q mau saja masuk ke keluarga Huo, dia putri kandung kami. Dia juga putri Hio. Kami pasti perlakukan dia dengan baik. Nanti kamu suruh ke timur, aku tidak berani ke barat. Semua di rumah ikut kata kamu. Anakku, hari ini sudah larut. Kalau besok kamu ada waktu, kita pergi ke bank. Aku akan memindahkan 200,000 ke namamu. Ibu Qingqiu, tak hebat. Tak biarkan kamu susah. Buat pengemis aja. Seorang kurier bawa taburi boneka mau masuk ke keluarga kita. Keluarganya. Kerja apa? Pembuat arak. Penyuling. Penjual arak serentak desa. Ayahnya kok mati. Entahlah, cuma tahu ayahnya meninggal bertahun lalu. Begas, beti, beban kurang. Nyonya, kamu tidak berhak bicara di sini. Kertas merah ini tanda arak Huo. Kau tahu. 7 tahun lalu aku beli arak ke rumah Huo. Suaminya pulang basah kuyup. Katanya, dia selamatkan gadis. Katanya dia tersedak air, kena sakit menahun. Wafat tak sampai 2 tahun. Siapa diselamatkan? Aku juga tidak pernah tanya lebih teliti. Nona, 7 tahun lalu, apakah kamu pernah jatuh ke kolam? Aku pernah jatuh. Tepat di kolam barat kota itu. Ternyata ayah Huo yang tim penyelamatku. Terus kenapa? Kejadian 7 tahun lalu, kamu mau memeras keluarga kami. Cincin nikah orang kaya, bukan miskin. Tersanggup ayahnya. Tidak, ayahnya cuma lewat, bukan kecelakaan kerja. Nyonya, aku lihat kamu tumbuh besar. Tuan dan Nyonya paksa kamu nikah. Luzie, aku tak bisa cegah. Tapi arak keluarga Huo ini dititip ayahnya untuk menantunya. Nona, siapapun pilihanmu, Ibu Zhang ikut kamu. Abu Zhang, bantu aku beresin barang. Aku terima nikah ini. Besok aku nikah ke rumahnya. Berani! Villa miliar yang kamu pilih palsu. 200,000 dari keluarga Huo itu nyata. Menantu pilihanmu tipu, habis hartaku. Huo rela nyawa 2 generasi nikahi aku. Siraku Shimbai. Orang tua ajak kakak lagi ke acara. Ibu Zhang beli sayur. Aku main ke barat kota. Cepat bangun orang! Selamatkan nona kami. Terima kasih, terima kasih. Jadi nyawaku adalah pemberian darinya. Aku urus pernikahan. Nona pantas dapat yang terbaik. Biar semua lihat, Luzie tak sebanding dengan anak keluarga Huo. Pengantin siap. Kebetulan, Luzie juga menikahi putri keluarga Shen di hari yang sama. Shen Yongdong! Wah, bukankah ini King Q? Hari ini, hari besarmu. Sepeda listrik ini kencang banget. 40 km per jam. Ya, haha. Hai. Hari ini panas banget. King Q, kamu kepanasan gak di mobil AC-nya? Tuan Seraja, ayo, naik istirahat. Aku antar kamu gratis. Saham Gushi belum jadi milikmu. Armada cuma 3 retriever. Hanya ada sedikit masalah. Nanti lama-lama pasti jadi milikku. Mana ada yang palsu? Masalah kecil. Bila digadaikan, saham Gushi cuma janji kosong. Armada 300,000 pun sewa. Berapa uang asli yang tersisa di kantongmu? Kakak ipar, jangan begitu. Kak Lu, ini apa? Siapa kakak iparmu?
Luzia, keesawaanmu ini sanggup menutupi muka palsumu, tidak? Kerana kita kenal lama. Kalau sepeda listrik pengantarmu habis baterai, bilang saja. Aku kasih uang buat pesan taksi khusus. Jangan kamu berdiri berjemur di sini saja ya. Tidak usah. Uang ini simpan saja. Nanti bisa buat beli makan. Tidak sampai terlantar di jalan. Sewa armada sehari berapa? Kenapa? Kamu mau sewa? Sepeda listrik ini enak dikendarai. Bawa Cingcu kemana saja, milikku sendiri. Sewa pasti kembali nanti. Katanya pengantin pria pinjam tahu 2 juta buat nikah, cuma pura kaya. Dia kalah tekun. Betul banget, kurir makanan itu sudah menabung 200 ribu nyata, sementara dia cuma punya utang. Ini catatan antar saya. Semua warung enak tertulis di sini. Saya akan antar kamu ya. Nanti saya menemani kamu menjelajahi setiap jalan dan gang. Bang, mereka ngapain? Aku takut kamu kepanasan. Biar kamu dan ibu sejuk-sejuk. Saya belikan kamu mesin cuci baru. Cuci tangan lebih bersih. Tidak, kamu harus hidup nyaman. 2 bulan lagi tabungannya. Pasti cukup. Cingkyo, kobade, manis dan bikin segar. Enak banget, aku taruh 2 sendok gula. Waktu ayah Yanting hidup, dia suka minum ini musim panas. Bilang pembuat anggur kepanasan. Ini foto peninggalan ayah Yanting. Dia orangnya pendiam, hanya suka membuat anggur. Ibu, nanti kita hidup dengan bahagia ya. Hari ini hari bahagia. Ayahnya pasti senang kalau tahu. Sebelum pergi, dia masih sempat tanya kabar anak itu nanti. Anak yang dia selamatkan kini hidup baik. Gu Chenqiu adalah putri tunggal keluarga Gu. Semua aset keluarga Gu bakal menjadi miliknya nanti. Biarkan dia dulu. Kamu harus cari peluang bujuk dia. Bawa saham dan properti Gu sebagai harta nikah. Cingcu, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu tidak mau? Atau kamu juga pikir seperti kata orang luar? Aku cari orang jujur karena kesal dan sengaja menikahimu. Cingcu, uang ini tak bisa saya terima. Saya datang nikahi istri, bukan minta bantuan. Saya mengeluarkan semua ini bukan untuk memberi sedekah padamu dengan uang. Atau kamu memang tidak mau hidup bersama saya selamanya? Bukan maksud saya begitu. Saya rasa ini adalah rasa percaya diri yang kamu bawa. Tanpa status jelas, kalau aku sakiti kamu nanti, kamu tak punya jalan mundur. Jalan keluar? Karena saya memilihmu. Saya tak pernah pikir jalan mundur. Kenapa tidak makan? Mau saya belikan makanan lain untukmu. Cara kamu menolak saya semalam. Sampai sekarang saya masih tidak memahaminya. Kamu khawatir apa sih? Atau apa yang kamu sembunyikan? Qingyu, jangan curiga. Ayah Yanning lama tiada. Keluarganya terbiasa miskin. Dia memang anak jujur. Tiba-tiba lihat uang segini. Dia benar-benar panik. Mama, saya hanya merasa tidak enak pada Cingqiu. Lahir rumah tua saya ini tidak ada apa-apa. Tapi dia tetap harus membawa Dory ke sini. Saya merasa sangat tidak enak di hati. Apa sih yang kamu sembunyikan di hatimu? Kenapa bahkan aku pun tidak bisa kamu beritahu?
Mengapa kamu begitu menolak dokumen ini? Kalau dia benar cari uang, mestinya dia senang. Reaksi ini justru karena dia takut terlibat masalah. Ada kasih cicit value ya. Apa ini semua tabungan keluarga Hua? Di dalam sepatu tak terlihat ganti, cuma buang-buang uang. Uang mahar 200,000 yuan. Mereka beri semua. Ganti kaos kaki. Mana bisa menikahi istri? Benar-benar percayakan nyawa padaku. Hari ini aku selesaikan 4 pil pesanan. Ambil 200 yuan buat biaya rumah. Simpan uang itu untuk dirimu sendiri. Aku sudah lihat buku tabungan ini. Kenapa sembunyikan dariku? Uang cukup saja. Kita bisa menabung pelan. Qingqiu, jangan kamu keberatan. Kalian berdua cuma sisa tanggar terlebih. Mau biarkan ibu ke proyek pakai kaos sobek. Ini keinginan ibu. Mahar untuk istri tak boleh diambil kembali. Itu aturannya. Kemana? Carry ibu. Aku sendiri jemput Yushu. Ibu Hua menantumu itu benar-benar putri kaya dari kota. Pasti hanya cari anakmu buat jadi pengganti. Kami apa? Kasih mas kawin diomai ibu begitu saja. Kalian rela sekali. Uang ini habis. Nanti kalian makan dan minum apa? Ayolah, dia cuma incar anakmu yang penurut. Anak cewek tunggal kayak gitu nggak kerja di rumah, dinikahi harus dimanja. Terus Kenapa bukan tipe orang begitu? Dia nggak dibantu kerja, sangat pengertian. Dia sangat berbakti. Anak kandungku. Percaya tidak, aku bakal robek mulut kalian. Mulut kirewek, nanti kena bala. Siapa? Bukan hakmu komentar sembarang. Dia baik-baik saja. Ternyata mereka kira aku baru nikahi orang jujur. Kamu sedang kerja ya? Kyok, kyok. Kenapa kamu datang ke sini? Ini kotor. Jaga sepatumu. Kotor. Ibu sakit. Ibu sobek begini. Yang tim ceroboh. Tapi aku tidak ceroboh. Pakai ini. Jangan luka. Ibuku kerja di sini. Tolong kalian jaga dia baik-baik. Siapa yang masih bergosip? Jangan salahkan aku tidak sopan. Nah, ayo pulang. Roy ketat, potong gaji. Aku ganti potongannya. Ayo pulang denganku. Micu, jangan dengar omong kosong mereka. Aku tidak dengar. Aku dengar ucapan ibu. Apa kataku? Kau bilang aku anakmu. Matahari silau. Mulai sekarang, jangan kerja di sini lagi. Tak kerja, uang dari mana? Dari saya. Berhenti. Ho Yanting, kamu pakai motor listrik ini seperti truk barang ya? Para milik siapa lagi ini? Ibu Cencai gedung sebelah. Saya bawa pulang. Barangnya terlalu banyak. Tak bisa angkat. Saya bantu. Ini cuma haus sepele. Saya cuma jalan sebentar juga. Tidak boros bensin.
Antar makan angkut barang. Motornya miring ke beban. Gimana kalau kecelakaan di jalan? Jangan ambil pekerjaan seperti ini. Kita tidak kekurangan uang. Jangan main-main dengan keselamatan. Jangan bengong saja. Yuk kita pulang masak ya. Kamu mau makan apa? Terserah kamu. Asalkan jangan tambah cabai lagi di masakan. Siapa yang bilang masakan lalu kurang rasa? Dulu tuh dulu. Kamu kurir makanan, bukan kuli angkut. Pekerjaan fisik tambahan harus dihitung sebagai upah. Kita semua tetangga, tinggal dekat. Pasti ada kesulitan, saling bantu. Pesanan hari ini ditolak pembeli, katanya penyok jadi dikembalikan. Buang sayang, jadi saya bawa pulang. Jangan cuma lihat, makan bareng aja. Istriku, kamu tidak jijik ya? Enggak pengen jijik, gak kurik. Dapat kue gratis, bagus deh. Coba, rasain manis tidak? Benar-benar manis sekali. Bersamamu, apapun yang dimakan lebih enak dari luar. Hei Kuria, Shen Group pesan sore. Acara kumpul tim cari kamu. Wah, Nona Group. Sampai makan sampah begini. Sungguh sangat mengejutkan. Dijaminkan 3 kali. Bila miliaran tak bisa ditempati sama sekali. Kayak di tanganku ini benar-benar terbuat dari krim asli. Uang tunai, 400 yuan. Bahkan hampir tidak mampu beli bensin kan? Jangan sombong, Gu Chunqiu. Cepat atau lambat kau sujud. Mohon aku. Beli kue saja tidak mampu. Berani-beraninya bicara uang di depanku. Bawa pergi mobil rusak ini. Jangan halangi pintu rumah. Kurir rendahan, tak ada masa depan. Ukur dia, kamu pungut sampah seumur hidup. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sudah berapa? Keluarga anak tunggal yang kamu tipu hartanya. Nona Shen tahu kamu deketin banyak anak tunggal. Zaiga, dia ngomong apa? Jangan dengar omong kosong dia. Nona Shen, kamu sudah cek 100 juta dari dia. Bukannya cek itu kan ada di tangan kamu. Jangan adu domba. Kamu siapa sih? Aku lakinya. Pergi sekarang, sebelum aku kasar. Mau aku lanjut ngomong? Dia meneliti 17 keluarga anak tunggal. Keluarga Gu nomor 3. Keluarga Shen nomor berapa? Kuesioner apa? Tidak ada hal itu. Dia cuma bohong. Bohong? Foto di komputer Mew bernama Survei Keluarga Target. Mau aku bacakan? Ayo, pergi. Jangan dengar omongannya. Kamu tadi bahaya. Di mana dia nekat? Jauhi orang macam tu lain kali. Asalkan benih keraguan ini tumbuh, hari baik Luzia akan habis. Nggak berani. Orang penindas, lemah pengecut, dia semakin gugup. Yuk naik, kita keliling. Jalan baru di barat, kota pemandangannya bagus. Hati-hati pas naik.
Jangan sampai jatuh di pinggir jalan depan. Apa kamu bawa orang jalan-jalan pas antar pesanan? Tak bawa orang, cuma makanan. Kamu juga tidak pulang berkunjung. Boleh pulang. Tapi aku ada syarat. Aku bawa dia pulang. Tolong perlakuanmu lebih baik. Apa katanya? Minta kita pulang berkunjung. Pulang. Saya nggak berantakan. Harus bicara jelas. Lagi pula aku putri tunggal keluargaku. Oke, pakai apa? Pakai baju pengantar makanan. Biar mereka lihat siapa suamiku. Aku tidak malu. Nanti pulang dia pasti terima aku. Terima atau tidak urusannya. Terima atau tidak urusanku. Siapa yang aku pilih terakhir di keluargaku? Pilihku. Sama aja. Kalau aku bohong, aku anjing. Aku sungguh tidak bohong. Kopi yang kamu suka. Kenapa menangis? Apa kamu kangen rumah? Kalau gitu kita pulang sekarang. Kamu khawatir soal pulang kan? Enggak apa-apa, aku mampu beli hadiah temu. Enggak bikin kamu malu. Beli buah, rokok, lalu sekotak teh. Oh iya, ada kue kesukaan kalian juga. Kamu punya uang, jangan jadi sok kaya. Aida, hari ini aku antar 50 pesanan. Dapat 240. Cukup beli banyak barang. Aku belikan kamu gaun. Memakainya lebih cantik dari Shen Nanqiao. What? Apa banding? Ini rumah kita. Cuci tangan makan. Masakan baru matang. Makan selagi hangat. Baju ini baru kamu beli? Belum kulihat. King Q yang belikan. Barang mall harganya sangat mahal. Semua uang ke istri. Jangan simpan. Ku berikan, ditolak buat antar. Berikan lagi. Taruh di bawah bantalnya saja. Kamu bodoh banget. Ayo makan lebih banyak. Nomi tak makan. Apakah nafsu makanmu buruk? Yanti, aku mau kembali ke perusahaan ayahku. Buat apa di sana? Mereka tidak menyukaimu, kamu akan diperlakukan buruk. Perusahaan itu peninggalan kakekku. Aku harus menjaganya. Kamu sudah yakin? Bagaimana kalau mereka menyulitkanmu? Sudah yakin. Lagi pula orang tuaku sendiri tak akan menyulitkanku. Wanita pimpin perusahaan. Serahkan perusahaan padaku. Aku mengurusnya. Kamu tinggal nikmati hidup. Ini perusahaan keluargaku, bukan urusanmu. Kamu cuma anak perempuan tunggal. Beri cepat atau lambat. Tetap sama. Ini butuh modal. Bisa rugi, bukan pasti. Tabung yang ibu. Ambil, wish 1000. Aku akan dukungmu. Lakukan apa yang kamu mau. Aku antar pesan. Aku pinjam. Keluarga tak usah pinjam. Urusan. Ibu benar tak perlu hitung. Tidak, saudara-saudara pun soal uang jelas. Uang ini harus dibayar tambah bunga. Enggak apa-apa. Kamu tak anggapku ibu kandung. Kalau antang, aku belikan ibu gelang emas. Belikan Yanting mobil. Tak perlu beli mobil. Punyaku masih jalan. Ganti aki saja.
Gelang emas tak usah. Beli aku botol panas. Lutut sakit. Semua akan ku beli. Tunggu saja nikmati hasilnya. Aku tidak mau nikmati. Kamu yang nikmati saja. 为这些很可感谢俺，后变成正饭，昨天让我上课暗恋，哈哈哈。 Aku kenal pemilik toko ini. Dia baik. Kita coba masuk. Okey, asal satu deal, kita masih ada peluang. Wah, Nona aku sendiri antar pesanan ya. Atau apa? Kurirnya pelit sampai tidak mau sewa kendaraan buatmu. Motor listrik practice. Bisa ke geng manapun. Tidak perlu kamu. Dan campur. Naik motor kecil bareng ojol rendahan. Tak malu ditertawakan orang lewat. Gaji kurir sebulan. Cukup beli seluruh setelan mewahnya. Jangan pergi, bergerak sekarang. Semua bisnis bakal gagal. Mulutnya jahat banget. Aku mau muntah dengarnya. Kamu tidak mampu menghabisi kita. Tidak punya kemampuan. Aku bikin sup kacang hijau dan es lilin. Takut meleleh tadi. Aku bungkus berlapis handuk. Aida, meleleh juga. Panas banget, cair sebelum diambil. Ma, tidak apa-apa. Tetap bisa diminum. Air es lebih menyegarkan. Ma, jangan antar lagi. Capek. Nggak capek. Takut kalian kepanasan. Tadi lihat mobil hitam itu. Mereka cari masalah lagi ya. Abaikan saja. Kita jalani hidup kita sendiri. Ayo, Qingqiu. Selagi kuat, kita selesaikan 2 tempat terakhir. Ayo, lanjut. Hebat ya, anak muda. Wah, Nona aku ganti kerja jadi kuli angkut. Kamu bisa selamatkan Gu. Grup pasti bangkrut kelak. Nona Shen, kontrak bahan bangunan ayahmu ditandatangani Luzia, kan? Bagaimana kamu tahu? Hei! Perusahaanmu grosir bahan bangunan pindah ke barat kota 3 tahun lalu. Omzet tahun lalu 12 juta. Ayahmu Shen Jianggu, ibumu Wang Shufen. Kamu juga punya adik laki-laki. Kau tahu? Aku tak pernah bilang keluar. Di daftar survei Luzia, kamu peringkat sal. Keluarga Gu nomor 3. Ada 5 keluarga lain. Jangan dengar omongnya. Dia cuma irimu. Aksia bilang, setelah nikah kamu jadi nyonya bos, dapat uang dengan mudah, kamu percaya omong begitu. Tapi itu kuesioner sih. Maksudnya, ku ketiga. Tidak benar. Dia bohong. Kamu percaya dia atau aku? Menggerang, folder di komputermu bernama survei keluarga target. Aku sudah bilang padamu. Kamu tidak mau cek? Kamu tunggu di sini saja sebentar dulu ya. Naik mobil. Duluan. Aku pulang sendiri. Hei, tumis sepatu hak tinggimu akan lecet. Dia belum sadar. Dia paham sendiri. Kamu benci dia. Kenapa aku membencinya? Dia juga tertipu. Sama denganku, cuma belum kesakitan. Maaf. Tidak apa-apa, justru sejuk. Kamu gosok terus, wajahku mau mengelupas. Rehat, jangan gosok mobil. Kamu ikut aku tiap hari keliling. Kamu pasti lelah. Ikut kamu hatiku merasa tenang. Dulu naik mobil mewah,
Sekarang naik motor listrik, bedanya jauh. Asalkan itu kamu, apapun baik. Dulu di mobil mewah, orang di sana menipuku. Sekarang naik motor listrik, orangnya perlakuanku tulus. Kamu tahu semua bos kecil, kota barat butuh barang. Sudah bertahun-tahun keliling, aku hafal jalan di sini lebih dari GPS. Bagus sekali, hemat banyak waktu. Pelan. Luzia, baiknya kamu tanda tangani buruk, semua klien ayahku mau retur. Aku sedang cari cara. Jangan khawatir. Cincin, lihat cepat. Kamu tak ada uang, sanggup ganti. Aku memang punya uang. Cuma sementara arusnya macet. Percaya padaku ya. Mas Dana, mana cek 100 juta kamu? Cek itu deposito. Tidak bisa diambil sekarang. Tetap, kamu bohong siapa? Kamu tunggu. Aku sekarang pergi menyelesaikannya. Mobil itu sewa ya? Cukup, dia antar makanan berbulan. Cincin berhenti. Apa yang kamu katakan itu benar? Kak, bisa berhenti. Cek sendiri ke bank dan perusahaannya. Kamu masih ingat untuk pulang? Sudah nikah 6 bulan. Apa keluarga ini masih kau ingat? Ayah, kami sibuk. Kantor baru beres. Beres? Apa yang bisa kamu beresin? Kamu ngapain di belakang sana? Latihan qigong. 不让撞的。 Baik, Nyonya. Ayah. Ini saya belikan arak dan teh untukmu. Kamu tahu saja beli rokok berapa harganya? 1000元，20元。 30元。 Omongan berapa? Omongan berapa? Saham apa? Logistikku naik 1,5% bulan ini. Kamu tidak tahu? Naik? Ada apa? Aku dan Yanting yang buat. Kenal bos antar pesanan. Dapat kontrak jangka panjang. Biaya turun setengahnya. Silakan duduk semua. Mama Chang, tambah 2 hidangan. Bangkit! Bukankah kamu bilang dia nikahi pecundang? Maka memohonmu. Entahlah. Mungkin kebetulan. Wanita makanan bisa apa? Pasti kucing coba ya. Lucia, aku periksa semua rekeningmu. Cek 100 juta itu palsu. Kamu tidak punya uang sama sekali. Nanjau, dengar penjelasanku. Siapa yang bilang? Itu kesalahpahaman pihak bank yang salah. Salah. Aku pergi ke bank, semua bilang akun sudah dihapus 3 tahun lalu. Kamu kumpulkan uang 3 bulan. Dapat 1 sen pun. Nanjau! Ke pensi ni. Hidup kalian enak ya. Menantu hebat. Halaman ini cerah. Kabarnya menantumu sudah berhasil jalankan usaha. Wang, sekarang semua milik keluargaku. Pintu ini dipasang saat ayah masih hidup dulu kan? Bertahun-tahun tidak diganti. Besok kita sekeluarga. Yanteng kini sukses. Jangan cuma nikmati hidup enak sendiri. Abaikan nasib saudara dan paman. Boh, siapa datang? Kenapa sampai dulu makan? Yanteng, dulu aku gendong kamu. Kini, todong omamu pakai penggiling. Paman, pernah gendong dia. Lalu, dari mana anda saat ayahnya dikubur? Yanteng, aku bawa apel sendiri untukmu. Kita ini kerabatmu, kan? Ibu sir, gak dengar. Ayahku dikubur kalian tak datang. Ngaku kerabat sekarang. Yanteng, waktu ayahmu masih ada. Kita dulu. Saat ayahku masih hidup. Kalian manfaatkan dia. Ayahku tiada. Kalian ganggu ibuku. Pergi sekarang. Aku tampar kamu. Baik, cukup untuk hari ini. Siu pikir baik-baik.
Biarkan harta keluarga Huo ikut marga Gu menantumu. Biarkan dia tetap di tangan orang Huo. Kalian Huo Palace. Dari mana kalian pas ayahnya dikubur? 2 hari lagi aku balik. Tahu nggak? Nona istri anak keluarga Huo itu manfaatkan dia buat cari uang. Kerabat Huo kini susah, kayak tak mau bantu. Tan semua, kenapa kerabat Huo sengsara? Abang tua keluarga Huo itu berutang banyak. Rumahnya sudah terjual. Putri anak ketiga nikah pemabuk, tiap hari dipukul. Minta tolong keluarga Huo tua. Sepertinya mereka masih di rumah sekarang. Yanting! Ada apa? Energy hutang. Yanting, ayahku sakit karena menolong orang. Kalian semua malah mencari. Saat ibuku memikul sendiri, siapa kalian datang? Waktu itu kami juga susah. Susah? Waktu kalian rebut rumah, tidak susah. Bawa pulang. Keluarga kami tak mau apa busuk. Saat ayahnya masih hidup, mereka pinjam uang 3 kali, tak pernah lunas. Has ayahnya tiada. Mereka minta rumah. Bilang kita tak ada pria. Gak tahan. Mereka datang saja. Aku dan Yanting hadapi. Anda tak usah khawatir. Bulan ini, aku dapat banyak uang. Ambil uang ini buat belanjamu. Aku nggak mau. Simpan buat bisnismu. Bisnis baru jalan. Butuh uang di mana-mana. Usaha lancar uang segini tak masalah. Ambil buat perbaiki hidupmu. Kamu simpan saja. Nanti buat anak. Besarin anak banyak biaya. Jangan tolak. Ambil beli makan dan baju. Aku tidak butuh uang. Cepat bawa uang ini kembali. Tubuhku masih sangat sehat. Siu! Menentumu kaya. Beri kita sedikit apa salah. Kita akan sekeluarga. Uang keluarga Huo hasil Yanting antar pesanan dan tabungan ibu. Bukan urusan kalian. Pelanggan! Cincin, pesan, ambulans. Kita cuma bicara, tidak main tangan sama sekali. Kabur! Kalau ibu apa-apa, aku tidak akan melepaskan kalian. Anda preparing. Jangan bergerak. Uang lagi. Lapak RS mahal banget. Hari ini dapat 300 lebih. Beli makanan buatmu, bukan buang uang. Seumur hidup saya harap Yanting dapat istri baik. Sekarang tercapai. Nah, besok aku ajak kamu temui bos. Kamu yang bicara? Kapan dibicarakan? Kenal antar pesanan, orangnya baik. Saya sudah bicara beberapa kali. Dia ingin ketemu kamu. Yanting, kamu lebih mampu dari dugaanku. Saya cuma tukang antar, nyebut sekilas, tak disangka dia setuju. Jadi kurir malah sukses. Kamu benar-benar hebat. Jangan puji saya malu sekali. Besok kamu bicara dengannya. Saya cuma berdiri di samping. Kehidupan kita sekarang lumayan baik. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Pasien punya masalah jantung. Harus istirahat, tenang. Kau gak bilang? Sudah ditunda lama, kenapa tidak bilang? Ini penyakit lama. Minum obat sembuh. Ibuku punya masalah jantung, ketahuan 3 tahun lalu. Aku baru ojo, tak ada uang berobat. Kenapa tidak
diobati. Ditunda sampai sekarang. Uang mahal yang beribu itu tadinya untuk biaya operasinya. Dia tidak mau pakai. Dia bersikeras memberimu 200,000 biaya operasi. Dia kasih kamu dulu. Tenang. Penyakitnya dibicarakan nanti saja. Dia takut kamu kira kami rampas hartamu, jadi tolak uangmu. Jangan salahkan Yanting. Aku yang suruh dia rahasiakan. Piu, kenapa tak bilang? Aku menantu ibu, bukan orang asing. Anak bodoh, apa yang kamu cari? Karena ibu-ibuku, Yanting suamiku, apa itu belum cukup? Nona Manis, ada apa lagi? Baru masuk udah banting barang. Siapa yang buat marah? Kamu kagak sekali. Ya, sekeluarga gua nomor 3. Aku nomor 1. Masih ada 3 lagi loh. Kamu anggap aku bodoh. Ini semua salah faham. Zia bukan tipe begitu. Kamu dengar penjelasannya. Apa? Ayahku periksa semua rekeningmu. Cek 100 juta itu palsu. Kamu sama sekali tidak punya uang. Kamu penipu. Masalah cek itu ada di bank. Bukan salahku. Kamu percaya aku atau bank? Ayahku nyuruh orang selidiki kamu. Kamu nggak punya uang sepeser pun. Semuanya itu dipinjam. Anak lu itu khusus tipu anak tunggal perempuan habisi hartanya. Kenapa ada kagak duit? Putri nyaris ditipu habis. Untung ayahnya cerdas cek rekening duluan. Pantaslah, dulu kita ijak kucing cunika sama kurir makanan. Lihat dirimu sekarang, malu banget. Wu Chungqiu merusak rencanaku, membuatku tak bisa pulang ke rumah. Anakku, bagaimana urusan keluarga Shen itu sekarang? Shenjiang gua si rubah tua sialan itu. Cari orang tangkapku. Kita sembunyi dulu sebentar. Yuk kabur aja. Lari sejauh mungkin. Ke selatan. Ke luar negeri. Aku pegang kartu terakhir. Kenapa kabur? Ini beneran atau palsu? Jangan tipu ibu lagi. Palsu. Aku cari rumah lain. Habis ini kita pergi. Masih bohong? Ketahuan lagi? Kalau tidak menipu, kita mau makan apa? Kamu atau aku yang punya uang? Nona Lin, saya Luzia Ruglo, ingin bahas kerjasama dengan Anda. Investisi mancanegara. Bim? Cek dengar. Perusahaan kecil baru berdiri. Modal sangat besar. 200 juta tunai siap cair. Silakan masuk. Kebetulan saya cari mitra untuk perusahaan ayah saya. Halo, bantu cek plat nomor. Kawasan Villa Barat Kota. Secepat mungkin. Tipu siapa lagi? Di kompleks mewah, Barat Kota. Dia hanya target orang kaya. Tak tahu gadis siapa, tapi pasti anak tunggal lagi. Dia khusus incar mereka. Selalu gitu. Suruh polisi tangkap dia. Berhenti jahat. Nyebelin. Gak, Kopte. Lapor polisi. Polisi, tak peduli. Kita harus tunggu saja lagi. Gimana? Kita tidak bisa diam melihatnya. Menipu orang lagi. Pastikan siapa dulu baru cari cara. Jangan buat dia waspada. Kabur nanti malah lebih repot. Baik. Aku ikut kata kamu. Terserah kamu. Dia temukan gadis kaya lagi. Ibunya tinggalkan warisan besar. Gadis ini bodoh ya. Sudah ada contoh buruk, tapi dia malah mendekat. Dia pandai pura-pura, pakai mobil mewah, baju bermerek. Gadis muda tak bedakan asli palsu, tampak kaya raya. Wanita jangan terlalu rakus, nanti ketipu. Kucing Ciu itu memang sangat beruntung sekali. Yusyo, gimana menantumu tahu tipuannya dulu? Ajari anakku untuk waspada. Chongqiu sangat pintar.
Bilang Chen Chu, dia tampak lugu, bukan orang berpengalaman. Kenapa menantumu tidak bertindak? Tidak tega melihat orang lain ketipu lagi. Kalau Kampor, orang tak percaya. Cincin iri, kemana? Ya, susah jadi orang baik sekarang. Halo. Nona Gulusia yang kamu bilang tadi datang keluar pergi sama Nona Lin. Dah bilang Nona Lin, aku suruh ingatkannya. Sudah, dia tidak percaya. Bilang kamu iri, ingin merusak kebahagiaannya. Kenapa? Wajahmu kok buruk banget. Gadis tipuan Luzia tak percaya. Kukira iri padanya. Gadis itu bodoh sekali ya. Kalau dia sadar sendiri, nanti telat. Luzia tak beri jalan keluar. Nonaku, mau bicara bisnis. Apa hubungannya dengan saya? Kenapa kamu tunjukin ini? Sek dari Luzia, sudah Anda periksa. Maksudmu? Luzia bilang maharnya 200 juta. Beberapa hari lagi uang tas datang. Bisa kirim ke kamu hari ini. Aku akan tanya hari ini saja. Kenapa teleponnya tidak terhubung? Gelap lagi aku. Aku baru kasih 1 juta buat investasi, gimana? Sekarang ini bukanlah waktunya menangis. Lapor polisi bersama Shenan Xiao. Dia tidak bisa kabur. Shenan Xiao? Dia juga ditipu. Ya, lebih awal darimu. Kerugiannya lebih besar darimu. Buktinya lebih kuat. Anakku, sekarang di mana? Keluarga Lin sudah tahu. Worry. Uang tipuan dari Lin cukup untuk sembunyi di selatan. Tunggu keadaan tenang dulu. Lari kemana? Gimana ketangkap? Kalau di penjara. Tidak lari mau ditangkap. Kalau ditipu kita tipu orang. Akhirnya kita tipu juga sendiri. Aku tidak bohong. Nanti kita kelaparan. Siapa yang punya uang? Cepat beres. Luzia, cepat pergi. Bukan tempatmu. Jangan kotori pintuku. Rindu kamu ada. Aku mau bicara dengannya. Selesai langsung pergi. Tidak akan ganggu kalian. Dia tak ada. Pergi saja. Dia tak mau temui kamu. Aku juga. Biar aku masuk. Tunggu sebentar. Pergi pas dia balik. Kalau tidak pergi, aku tutup pintu. Jangan paksa aku kasar. Saudara Yanting, dulu aku salah pada Qingqiu. Aku sadar. Tolong sampaikan padanya. Pinjamkan uang. Pikirkan hari ini. Saat menipunya. Saya tipu seluruh keluarganya. Kau pikir hari ini? Aku sungguh berjanji tidak akan pernah kembali lagi.
Berlutut sampai lutut lecet pun tak guna. Cepat pergi. Oi, tunggu! Jangan jual! Jangan jual! Kamu sedang ada di rumah lah! Qingqiu, demi 3 tahun kita, selamatkan aku. Cuma 5,000. Aku nggak bisa bertahan. 3 tahun. Kamu tipuku 3 tahun. Sekarang minta aku selamatinmu. Kamu gila. Kamu tak tolong. Aku akan mati di sini. Lagi pula aku tidak bisa hidup. Mati di depan pintu rumahmu. Lepaskan aku! Hidup matiku bukan urusanmu! Siapa kamu? Kalau mau mati jauh sana, jangan kotori rumahku! Mingkat! Jangan kulihat lagi. Sekali lihat pukul. Lucy, akhirnya kami menangkapmu. Ada laporan kamu menipu. Ikut kami. Cijo, kamu lapor polisi. Kamu jahat sekali. Kamu okey? Dia menyentuhmu tidak? Kamu tadi tidak takut dia benar-benar menyerang? Bagaimana kalau dia gila? Takut, tapi aku tak biar dia lukaimu. Berani sentuhmu, lawan mati. Ada apa? Apa kamu kaget? Mau minum air? Ada apa, Cik? Ya apa-apa. Mungkin aku salah makan jadi perutku sakit. Ke rumah sakit. Jangan paksa. Kesehatanmu yang utama. Istirahat sebentar. Saya benar nggak apa-apa. Jangan habah. Ayo ke rumah sakit. Tenang saja. Ibu benar. Hati-hati. Ya. Gu Qingqiu, silakan masuk. Selamat hamil ya. Istirahat yang cukup. Jangan capek. Benarkah? 6 minggu. Kok nggak rasain? Betul. Dokter. Betul. Minggu. Aku jadi ayah. Rawat dirimu baik-baik. 3 bulan pertama jangan bekerja, jangan marah, dan jangan capek. Aku akan jadi ayah, Qingqiu. Terima kasih. Terima kasih dokter ya. Hati-hati, jangan sampai perutmu terguncang. Naik biasa saja. Aku bukan porselen. Cuma guncang sedikit gak apa-apa. Istirahat di rumah saja. Urusan kantor aku urus. Enggak istirahat. Perusahaan sedang berkembang. Kalau aku tak pantau, kamu sanggup sendiri. Aku sanggup. Aku urus luar. Bagi tugas. Jelas? Gak ada yang telat. Terserah kamu, aku uruskan. Kamu keluar. Saldo perusahaan lokal. Beli mobil. Ganti motor listrik. Motor listrik okey sekali. Antar pesanan saya gampang enter macet. Mobil untuk negosiasi bisnis. Kalau mau naik motor listrik, terserah kamu. Okey. Siap. Ay. Qingqiu, pulang makan. Ibumu kangen kamu. Udah ngomongin kamu beberapa hari. Bawa Yanting juga. Baik. Beberapa hari lagi kami pulang. Yanting, dulu aku salah meremehkan kamu. Jangan bawa hati ya. Ayah, jangan bicara begitu. Aku tak pantas. Qingqiu ikut aku susah. Aku minta maaf. Qingqiu, ku percayakan. Kamu anak itu cuma bisa menghabiskan uang saja. Ayah, aku mau buka jalur baru ke arah Nansheng. Bapak setuju. Kamu yang atur semuanya. Perusahaan milikmu. Aku tak urus lagi. Sudah, tua tak sanggup memusingkannya. Hanting takkan tanya. Ini pemberian klien. Buah varietas baru. Suruh aku bawain kamu coba. Pemasok ini jelek. Kiriman telat 3 hari. Setengah buah busuk. Klien komplain ke saya. Tapi harga mereka lebih murah dari toko lain. Kita kan butuh uang ekspansi. Kita tidak boleh rusak reputasi demi uang. Aku ikut kata kamu. Besok aku cari supplier lain.
Uang lebih sedikit tidak apa-apa. Reputasi tidak boleh rusak. Gapa? Perut sakit? Gangguan kandungan, tiada baring seminggu. Tak boleh capek dan cemas. Parah tidak? Bayinya aman. Perlu rawat tidak? Yang mati semalam, tak apa. Boleh pulang, istirahat di rumah. Jangan bikin dia khawatir. Terima kasih dokter. Kamu kaget ya? Aku nggak apa-apa. Tadi sakit parah, sekarang udah jauh lebih baik. Ayah, aku kaget setengah mati. Aku kira bayi. Bayinya juga tidak apa-apa. Dokter bilang nanti bisa pulang. Nanti aku ambil pesanan lebih sedikit. Temenin kamu di rumah. Nggak biarin kamu sendiri. Yanti, kamu berhenti kerja kurir makanan. Fokus urus perusahaan. Kita kerjain bareng. Resign. Aku kurir makanan 5 tahun. Kalau berhenti ngapain? Banyak hal bisa kamu lakukan. Hafal jalur logistik. Kenal klien jauh lebih banyak dariku. Tapi aku cuma kurir makanan. Tak bisa urus bisnis. Ngomong gagap. Aku nurut kamu. Semua sesuai kata kamu. Pulang sekolah kangen ibu? Kangen. Tadi ayah bawa aku lihat truk besarnya. Sangat tinggi. Dia bilang nanti juga mau nyetir truk besar. Baik, nanti kalau kamu besar, nyetir truk besar bareng ayah. Makan! Aku masak iga rebus, ada yang disukai Kinkyu dan Yanting. Bu, jangan antar. Kami pulang makan. Kaki ibu pasti sakit lagi ya. Kalian sebut, aku antar. Aku santai di rumah. Jalan santai. 3 tahun lalu kamu bawa aku antar pesanan pakai motor listrik hujan panas 14 jam sehari. Sekarang kita ganti. Truk tak kena hujan panas. Kamu kerja kantor. Kendaraannya ganti, orangnya tak ganti. Kamu tetap saja polos, tak berubah sedikit pun. Aku tidak akan berubah seumur hidup. Takut kamu tidak kenal aku lagi. Ayah, aku lapar. Nanti dingin tidak enak.